Jawab salam saya, Allah berikan jodoh terbaik pada aku. Banyak yang amin ya. Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sehat dan sempat sehingga bisa hadir di musola ini untuk yang kedua kali bagi saya. Dan semoga semua yang hadir Allah berikan keberkahan, keberlimpahan. Amin. Semoga semua hajatnya Allah kabul. Semoga semua masalahnya Allah selesaikan. Pada punya masalah tidak Ibu Bapak? Banyak. Alhamdulillah, karena konon katanya masalah itu dalam kadar tertentu menyehatkan badan. Membuat orang kemudian berpacu untuk bergerak. Tapi kalau berlebihan jadi sumber penyakit. Alhamdulillah, kali keberapa saya ke sini? Ketiga ya. Allah izinkan saya kembali untuk membersamai Opa dan Oma karena ini alumni SMA tahun berapa? Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah saya lihat sehat-sehat semua ya. Berarti pada pada zamannya dulu berarti lagi mode apa, pakaian tutbray? Betul. Oh iya. Tangan dilitik. Rambut segi ya. Oh, Masya Allah. Oh, di blow ya. Oh, di blow. Yang bapak-bapak ininya panjang itu Pak. Oh itu Pak. Oh iya iya. Berarti SMA berapa? Oh Rano Karno ya. Tahun. Beda setahun. Adik kelas kakak kelas. Adik kelas ya. Alhamdulillah ya. Berarti punya teman ada letting wakil gubernur Insya. Karena berdasarkan hasil Pikon beliau menjadi pemenang ya. Allah alam nanti rilpannya. Tapi siapapun pemimpin kita, kita doakan yang terbaik. Ayah Bunda, tema kita sebenarnya ini tema berseris ya. Karena kalau cerita tentang kebahagiaan, lawannya adalah sakit hati. Ini tentu pembahasannya harus holistik, harus membahas berbagai macam sisi kehidupan. Karena orang ini bahagia macam-macam kan ya. Ya, harus banyak hal yang ditinjau. Tapi karena ini judulnya pengajian, izinkan saya membahas kebahagiaan lepas dari kegundahan sakit hati dari sudut pandang spiritual, khususnya dari hal yang paling penting yaitu sholat. Makanya judulnya Sholat for Happiness. Apa judulnya? Bagaimana pengaruh sholat untuk meraih kebahagiaan? Karena ternyata orang yang bahagia tuh nggak mudah sakit hati, Pak. Orang baru dapat transferan dari anak 1 miliar misalnya. Itu mau dijulitin, mau digibain, bodo amat. Betul tidak? Jadi orang yang sedang sakit hati itu memang sedang tidak bahagia. Jadi mudah disakitin hatinya. Orang kalau lagi seneng mah susah disakitin hati. Makanya ketika kita sakit hati gara-gara omongan orang tuh cuma pemicu, Pak. Pemicu dari sesuatu yang memang sudah tidak nyaman. Tapi kalau hati kita sudah bahagia, itu sulit disakiti oleh perkataan seburuk apapun karena memang bawaannya lagi senang. Misalnya di sini single mom ketemu single date, cinta lokasi, ih seneng, cocok. Itu ya ketika hatinya berbinar-binar, sulit disakiti, bahkan fisiknya pun tidak merasakan sakit. Makanya ada istilah kalau sedang jatuh cinta, cubit-cubit, betul tidak? Dicubit pun kalau yang mencubit orang yang kita cintai, terasa tidak? Terasa, tapi tidak menyakiti. Bawaannya senang. Betul ya? Iya.
Jadi ternyata disimpulkan orang yang mudah sakit hati adalah orang yang hatinya memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau boleh saya sampaikan, belajarlah dari ikan di laut. Ada yang pernah makan ikan di laut? Pernah makan ikan di laut? Oh, enggak ya, di darat ya. Pernah makan ikan laut? Rasanya asin atau tidak? Tidak ya, padahal ikan laut tinggal di mana? Di laut, di air asin. Berarti lingkungan hidup ikan laut di depan asin, belakang asin, kiri asin, kanan asin, atas bawah asin, Pak. Tapi kenapa ikan laut saat kita makan dagingnya nggak asin? Kenapa? Padahal direndam ikan laut ini direndam air asin berapa lama? Oh, selama dia hidup, Pak. Tapi anehnya pas diangkat nggak asin. Kenapa kira-kira Ibu Bapak? Pernah mikir sampai sana nggak apa? Makan aja. Makan aja ya. Oh, ikannya nggak sakit hati. Jawabannya, kenapa ikan itu di laut tidak berubah jadi asin padahal direndam di air asin, sedangkan ibu bapak pernah makan ikan asin? Nah, kenapa itu ikan bisa diasinkan? Nah, nah itu jawabannya. Betul Bu Femi. Ikan itu selagi masih hidup tidak bisa diasinkan. Jadi ikan itu selagi masih bisa hidup, selagi hidup tidak bisa diasin. Mau ditumpuk garam 2 kilo tetap gak akan asin. Kalau masih hidup. Maka prosedur membuat ikan asin, ikannya harus dimatikan dulu. Baru direndam air laut atau garam 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari asin. Begitupun hati manusia. Jadi kalau mohon maaf, di botol ini ada air, kemudian saya ambil segenggam garam itu saya masukkan ke botol, ke air di botol ini, terus saya kocok-kocok, kira-kira ketika Anda minum rasanya apa airnya? Kenapa jadi asin? Karena dikasih garam ya. Nah, sekarang saya ambil segenggam garam dengan jumlah yang sama, tapi saya tuangkan bukan ke air di botol ini, saya tuangkan ke air di danau. Jadi asin nggak air danau? Katanya yang bikin asin garam. Gimana? Kok diletakkan di sini asin, diletakkan di danau nggak asin? Berarti bukan garamnya faktor utama yang bikin asin. Kalau garam faktor utama yang bikin asin, harusnya ditaruh di mana aja jadi asin. Berarti faktor utama yang membuat air di botol ini asin, garam tuh hanya pemicu. Faktor utamanya karena botolnya kecil, Bu. Wadahnya sempit. Sebanyak apapun garam yang dimasukkan ke dalam air, jika air itu wadahnya luas dan lapang, tidak akan berubah jadi begitu juga kehidupan manusia. Setidak enak apapun omongan orang sama kita, Bu. Sejulit apapun tetangga kita, sekasar apapun omongan orang, itu kayak garam. Kayak garam. Tidak bisa membuat hati Anda sakit kalau hati Anda sedang lapang. Betul? Tetapi garam itu sangat mudah mengasinkan air kalau wadahnya sempit. Makanya, pernah nggak sikap yang sama kadang nyakitin, kadang biasa aja. Misalnya dibecandain sama temen satu angkatan. Kadang dibecandain sama temen tuh biasa aja, nggak sakit hati. Tapi kadang-kadang jengkel, betul tidak? Padahal yang ngebecandain orang yang sama, cara bercandanya sama. Tergantung suasana itu. Jadi kesimpulannya, kita ini nggak usah sibuk nyalain orang. Gara-gara orang nih saya sakit hati, salah Pak. Kitanya yang bermasalah. Sehingga omongan orang nyakitin hati kita. Kalau kitanya nggak bermasalah, omongan apapun dari orang tuh biasa aja. Contoh, ibu-ibu dituduh pelit, sakit hati nggak? Pelit lu. Coba, ditelaah. Kalau tuduhan pelit itu benar, ya udah berarti benar. Kalau tuduhan pelit itu salah, ya udah kan sah. Harusnya kan begitu, Pak. Tapi orang yang sedang hatinya tidak enak, dia marah, Pak. Berarti marahnya dia bukan karena dituduh pelit, memang dari awal dia sedang nggak enak hatinya. Nah, dituduh pelit makin nggak enak. Betul tidak? Makanya kalau hati Anda sedang enak dituduh pelit biasa aja. Contoh pelit lu, baru tahu. Itu jawabannya.
karena hatinya sedang nyaman. Tapi kalau hatinya sedang tidak nyaman, dibecandain pelit lu. Lah kemarin siapa yang raktir tuh kan? Berusaha membela diri. Padahal dia hanya bercanda. Makanya penting nggak berarti mengelola suasana hati. Nah ternyata di dalam Islam ada aktivitas namanya sholat. Dan sholat ternyata bisa menjadi healing terbaik. Karena memang dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap datang kumandang adzan, Rasul punya muadzin. Siapa muadzinnya Rasul namanya? Bilal bin Abi Rabah. Ada dua ya, Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal. Tapi yang terkenal Bilal. Setiap waktu sholat datang, Bilal tuh disuruh sama Rasul begini, ya Bilal, bahasa Arabnya, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan hati kami dengan sholat. Itu bahasa kerennya, wahai Bilal, yuk jadikan sholat sebagai healing terbaik. Jadi ternyata sholat itu bisa membuat hati tenang. Kenapa harus bahagia? If you are happy, you will be the best version of you. Ternyata kita itu harus bahagia, karena kalau kita bahagia, kita akan menjadi pribadi yang terbaik dari diri kita. Masak sambil bahagia, enak gak masakannya? Setidak enak-enaknya, yaitu versi terbaiknya, betul tidak? Tapi kalau masak lagi enak, kira-kira bumbunya apa semua? Garam semua. Diaurin garam sama sianida, betul. Namanya lagi ngambek gitu ya. Tetapi kalau kita ingin sembuh dari luka batin, karena memang ternyata betul ya, tadi kata Pak Ketua, bertambahnya usia, sensitivitas emosi kita tuh semakin semakin sulit diatur ya. Kayak anak kecil lagi betul, baperan, mudah tersinggung. Maka seorang peneliti sekaligus psikolog dari Amerika, namanya Nathaniel Brandon, dia berkata, the first step toward change is awareness. The second step is acceptance. Kalau kita ingin menjadi orang yang berubah lebih baik lagi, maka ada langkah pertama untuk berubah, yaitu sadar diri. Yang kedua, menerima kenyataan. Guru saya menyampaikan, orang itu bisa bahagia jika punya dua pengetahuan. Tahu diri dan tahu batas. Tahu apa? Tahu diri dan tahu batas. Karena sesuatu yang melebihi batas selalu tidak baik. Bakso semangkok enak gak? Enak. Dua mangkok masih enak. Tiga mangkok enak. Lima mangkok diare. Betul tidak? Betul? Makanya kalau Anda makan bakso kok enak, jangan dimakan di sini, dibungkus. Suka ada dilema nggak? Lagi puasa, datang ke acara, ditawarin makan. Suka dilema nggak? Lagi puasa sunnah misalnya nih. Kira-kira kalau Anda lagi puasa sunnah, dapat acara undangan, ada makan-makan di situ. Ditawarin makan. Tetap puasa apa makan? Jawabannya beda-beda ya. Ah, milih mana kira-kira Ibu Bapak? Lanjut puasa sunnah apa makan? Cerdas ya. Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung menunya. Pinter banget jawabannya. Kalau menunya cocok, Bang? Enggak ya. Kata Rasul, kalau puasa yang dikerjakan puasa sunnah, boleh milih, Bang. Jadi boleh milih batal, nggak dosa, lanjut juga nggak apa-apa. Tetapi, kalau makanan itu dihidangkan hanya untuk kita, Pak, tamunya kita doang nih, tuan rumah masak memang hanya untuk kita. Para ulama mengatakan lebih baik batal. Kenapa? Menjaga kebahagiaan tuan rumah lebih tinggi derajatnya dibanding puasa sunnah. Tapi kalau puasanya qadha Ramadan, wajib, para ulama sepakat wajib dilanjutkan. Karena puasa wajib tidak boleh dibatalkan karena apapun kecuali karena udzur. Terus gimana makanannya? Dibungkus, ngitung orang rumah. Ada berapa orang rumah? 7. Alhamdulillah. Iya. Bukan masalah serakah, Bu.
makanan di pengajian tuh beda. Ada aura positif di setiap makanan pengajian. Ada ayat Quran dibacakan, betul tidak? Ada hadis Nabi dibacakan, betul tidak? Makanya ibu-ibu di sini tasnya gede-gede. Tahu dong kenapa? Ya, biar ngalah bukan karena rakus, ngalah jadi kalau ada ibu-ibu di sini bungkusin makanan, itu bukan karena rakus, tapi karena Bu, mungkin snack kayak gini di luar banyak, tapi beda, Bu. Di luar mah nggak dibacain ayat Quran, nggak di ngajiin, betul tidak? Makanya makanan di pengajian itu semuanya mengandung keberkahan. Bahkan sekarang ada penyakit yang sedang rame, Bu, namanya insomnia. Apa namanya? Apa insomnia? Susah tidur. Itu gejala, salah satu gejala dari overthinking. Orang-orang yang punya overthinking, anxiety disorder, itu biasanya efeknya ke susah tidur. Padahal kasurnya AC-nya nyala. Betul ya? Banyak ibu yang harus datang ke psikiater atau psikolog untuk bisa tidur. Di pengajian, jangankan pakai kasur. Sambil duduk bisa nah itulah hebatnya pengajian. Betul tidak? Iya Pak. Makanya saya nggak pernah kemudian tersinggung kalau ada jamaah tidur. Itu nikmat yang luar biasa. Di rumah susah tidur, di sini gampang. Jangan dibangunin, biarin sampai bubar. Itu adalah kenikmatan dari Allah. Bukan berarti dia merem tuh nggak dengerin. Bisa jadi meremnya tuh berenung. Betul tidak? Harus husnudzon. Betul? Iya. Jadi kalau ada orang insomnia, susah tidur, nggak usah minum obat. Cukup datang ke... Nah itu tahu jawab. Karena pengajian itu membawa ketenangan. Betul tidak? Iya. Betul. Tanya bapak-bapak. Kalau lagi Jumatan, ngantuknya bukan main. Beres khutbah, cerah. Betul tidak Pak? Hilang tuh ngantuk. Perasaan tadi udah niat nih pulang mau tidur dah. Ngantuk banget nih. Selesai Jumatan tidur nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena ketika kita di rumah Allah, suasananya tenang. Makanya kalau Anda susah tidur, saya nggak tahu ya masa-masa bapak-bapak. Zaman saya waktu kecil itu nggak nggak keren kalau belum pernah tidur di masjid. Mungkin di zaman bapak-bapak beda lagi ya. Di kelas ya. Maka kalau kita ingin kemudian memiliki yang disebut dengan resilience, ya istilah kekinian, istilah yang digunakan untuk batin yang kuat atau anti fragile, ya, tahan banting. Kita harus tahu sumber sakit hati, sumber kecewa itu kata Allah ada dua. Ada berapa? Jadi orang itu tidak bahagia, sumbernya dua, Pak. Ini menurut Quran dan menurut kajian psikologi. Dua penyebab orang tidak bahagia apa? Di surat Yunus, surat 10 ayat 62, Allah ceritakan yang pertama penyakit namanya al-khauf. Apa namanya? Khauf itu bahasa kitanya khawatir terhadap masa depan. Ada yang suka mikir begitu? Tuh nanti anak saya jadi apa gedenya ya? Ini biasanya terjadi menjelang-menjelang pensiun. Kalau sekarang mah sudah masa-masanya berserah, betul tidak? Ya. Tapi kalau menjelang pensiun biasanya itu terasa, Pak. Kekhawatiran tidak lagi punya penghasilan sebesar biasanya. Ya, kalau udah pensiun pas dijalani ternyata biasa aja, betul tidak, Pak? Ada aja rezeki mah, betul tidak? Nah, yang kedua sebab orang tidak bahagia dalam Al-Qur'an disebut al-huzn. Al-huzn itu apa? Al-huzn adalah bersedih karena masih ingat kejadian masa lalu. Ada yang begini? Ada yang merasakan sedih setiap kejadian masa lalu? Mungkin cintanya ditolak? Berat ini ya. Dan itu disebutkan oleh Allah di surat Yunus, surat 10 ayat 62. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, yang disebut wali Allah itu bukan yang bisa terbang di atas air, Pak. Disebut wali Allah bukan yang dibacok kagak mempan. Disebut wali Allah bukan yang bisa ngeberhentiin hujan.
disebut wali Allah siapa? Orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang hidupnya nggak pernah khawatir tentang masa depan dan tidak pernah bersedih dengan sesuatu yang sudah terjadi. Maka orang yang masih sering khawatir terhadap masa depan dan masih sering bersedih dengan masa lalu, pasti hari ininya dijalani dengan penuh penderitaan. Setiap ingat kejadian masa lalu pernah disakitin sama orang. Orang ketika Anda makan di restoran paling Anda suka, tiba-tiba orang yang pernah nyakitin hati Anda nongol. Kira-kira itu makanan jadi enak apa jadi enak? Jadi enak. Jadi malas kita makan. Betul tidak? Berarti bahaya banget tuh pengaruh menyimpan dendam. Dendam itu kata para ulama seperti racun. Orang yang menyimpan kebencian atau dendam itu sedang menyimpan racun. Yang didendami dan dibenci mah biasa aja hidupnya, Pak. Lancar-lancar aja dia mah. Kitanya yang bermasalah. Lihat status WA-nya OTW Jepang. Ini paling minjem duit tuh bawaan. Ada aja tuh omongan. Lihat posting mobil baru paling kredit. Orang tuh kalau benci, Pak, dia tidak akan bisa terima kalau yang dibenci lebih bahagia hidupnya dibanding diri. SMS. Tahu SMS? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Tetangganya yang dia benci beli kulkas 4 pintu, dia yang kedinginan. Makanya bahaya nggak menyimpan kebencian. Ustadz, tapi dia jahat kok, layak dibenci. Kalau Anda membenci dia, pastikan jangan benci. Karena semakin Anda benci, semakin terang cahaya dia, Pak. Semakin redup cahaya Anda. Itu, Pak. Semakin Anda benci, semakin lancar rezeki dia, semakin mampet rezeki kita. Jadi kalau Anda benci, ya caranya jangan benci. Kenapa? Yang untung dia, Pak. Masa kita benci, pengen nguntungin dia, kan rugi kita. Makanya kalau benci, gimana caranya? Doain. Kalau benci diapain? Doain semoga keluarga yang ditinggal sabar. Semoga kuburannya dilapangkan. Semoga husnul khotimah. Ya, nah, kan semua orang pasti nih urusan kapan, urusan itu mah nggak usah pakai didoain, sudah ada tanggalnya. Betul tidak? Bisa nggak meninggal itu ibu bapak dulu baru saya? Bisa, Pak. Atau saya terakhiran ibu bapak duluan? Bisa juga. Oh, saya duluan. Atau saya duluan ibu bapak lebih dulu? Bisa. Terserah Allah. Usia sih masih muda, belum tentu meninggalnya duluan. Bisa jadi terakhiran. Betul tidak? Jadwal pengajian masih banyak jemaah ya. Jadi sebisa mungkin doain semoga sehat selalu. Semoga sampai tahun 2030 masih ada pengajarin. Amin. Jadi 2030 usia berapa itu ya? Semoga sehat. Amin. Ya. Namanya usia mah terserah. Oh. Tapi tiap tahun anggotanya mesti berkurang. Bertambah. Enggak, maksudnya yang meninggal ada. Tiap tahun ada yang meninggal ya? Ada. Yang yang pernah nggak duduk di samping Anda orang yang udah meninggal ada? Pas pengajian duduknya di samping. Meninggal ada? Udah ada belum? Belum ada ya. Tapi biasanya yang meninggal sebelah kanan dulu, Pak. Soalnya dulu waktu zaman saya di Brebes, saya kan ngisi pengajian pensiunan, Pak. Itu anggotanya tiap tahun mesti berkurang, Pak. Ada aja yang meninggal tuh. Satu persatu gitu ya. Tapi pas saya urut-urutin dari kanan, Pak. Ya mungkin itu kebetulan aja kali ya. Tapi kebetulannya tuh pas, Pak. Jadi saya dulu punya pengajian apa namanya tahsin gitu ya. Kayaknya baterainya habis. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mematikan seseorang ternyata tergantung seberapa Allah tuh cinta, Pak.
Iya. Oh gitu ya. Yes, yes. Tapi kematian tergantung urusan. Oh, bisa dari kanan, bisa dari kiri. Tapi bukan kematiannya yang harus kita pikirkan. Bekal apa yang sudah kita bawa. Kira-kira bahagia nggak kalau meninggal saat di Baitullah? Disolatin jutaan orang. Kira-kira seneng nggak? Kan orang yang meninggal di sana tuh, Bu, Pak, langsung dibawa ke masjid. Makanya kalau kita umroh atau haji, suka habis sholat wajib itu kan ada sholat jenazah ya. Nah, karena setiap hari itu ada yang meninggal, Pak. Dan siapapun dia, orang manapun dia, kalau meninggal, dibawa ke masjid dulu sebelum dikuburkan. Kalau di Mekah di Ma'la, kalau di Madinah di Baqi. Kira-kira pengen nggak, Pak? Meninggal, ibu bapak disolatin jutaan orang tuh. Pengen? Ya. Yuk kita bareng-bareng umroh. Berarti kalau Anda umroh doanya gimana? Selamat pulang apa gimana? Serba salah saya ini ya. Gimana, gimana? Jadi kalau ibu bapak umroh doanya gimana kira-kira? Saya doakan semoga selamat pulang sampai Indonesia lagi. Apa meninggal di sana? Nah, jawabannya apapun itu semoga mendapatkan yang terbaik dari, nah itu doanya. Urusan meninggal di mana itu urusan Allah. Jadi ternyata yang disebut wali Allah adalah orang-orang yang hidupnya dalam bahasa Inggris disebut unconditional happiness. Bahagia tanpa syarat. Happiness for no reason. Bahagianya nggak usah nunggu alasan, Pak. Dikala hartanya berlimpah dia bahagia, dikala hartanya sedang kurang pun dia bahagia. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas. Yang pertama, ini pengajian biasanya saya sampaikan dari pagi sampai sore. Karena berhubung waktunya pendek, secukupnya saja ya. Nanti berlanjut insya Allah. Supaya tidak mudah berlebihan. Jadi sedih itu normal, Pak. Sedih itu manusia. Jadi manusia tidak ada yang tidak pernah sedih. Di sini ada yang tidak pernah sedih? Coba angkat tangan, saya pengen tahu orangnya kayak apa. Gak ada ya? Ada seriang-riangnya orang, Pak. Pasti dia pernah punya sesi hidup di mana dia sedih. Bahkan konon katanya orang yang paling terlihat riang di hadapan keramaian, dialah yang paling sering bersedih ketika sendirian. Tawanya adalah penutup ketidakbahagiaan. Makanya, hal yang pertama yang harus kita pahami supaya sedih kita tidak berlebihan, jadi sedih itu normal, yang penting jangan berlebihan, adalah pahami bahwa luka batin adalah bagian perjalanan hidup setiap insan. Setiap kita pasti pernah terluka hatinya. Betul tidak? Jangankan kita, para kekasih Allah pun pernah mengalami kesedihan. Jadi, supaya kita tidak terlampau sedih saat sedih, kita harus kumpul dengan orang-orang yang punya masalah yang sama, Pak. Makanya kapan sih, mohon maaf, single mom tuh sedih, merasa kesepian, kapan? Kapan sih mohon maaf, seorang single mom itu merasa dirinya kesepian, sedih? Jawabannya saat berkumpul sama teman-teman yang bawa pasangan. Betul tidak? Semuanya bawa pasangan, dia doang yang bawa supir. Mau digandeng bukan suaminya gitu ya. Betul tidak? Iya, ini mah yang di sono, yang di sono. Tapi hati Anda akan biasa kalau hadir di sebuah acara semuanya single mom. Oke juga, Bu. Jadi ternyata penderitaan itu terasa ringan kalau ada temennya, Bu. Kalau ada temennya. Contoh, pusing gara-gara punya hutang. Ketika punya hutang pusing, kumpul sama teman cerita, teman juga punya hutang. Walaupun hutangnya belum lunas, itu terasa lebih ringan nggak, Pak? Kenapa terasa lebih ringan? Oh, saya nggak sendirian. Ternyata Pak Ketua yang terlihatnya sehat, fit, punya hutang. Dan itu ternyata fitrah manusia. Kita boleh bilang tidak, tapi hati manusia fitrahnya begitu. Makanya iri itu fitrah. Yang penting jangan dilanjutin lewat omongan, Pak. Iri itu fitrah, Pak. Gak mungkin manusia nggak punya sifat iri.
Pura-pura nggak iri bisa. Tapi iri itu fitrah. Artinya ketika mohon maaf misalnya, mungkin kalau di usia Anda sudah beda mungkin ya. Dulu mungkin ya. Ketika masih aktif bekerja, masih muda, obsesinya masih tinggi, reunian ketemu teman, ada teman dia mohon maaf waktu sekolah nakal banget, jarang ngerjain PR, remedinya istiqomah, tapi pas reuni bawa BMW. Dalam hati, oh kok bisa gitu ya. Kok bisa gitu ya. Itu iri. Itu fitrah, Pak. Jadi kalau Anda begitu tuh Anda manusia, Pak. Tapi ketika dilanjutin lewat omongan jadi dosa. Contoh, tuh kok bisa sih dia kayak gitu? Nah, itu jadi dosa. Tapi kalau dalam hati dan segera diistighfari, hilang. Jadi iri itu fitrah. Jangan bilang, saya nggak pernah iri jadi orang. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Itu namanya toxic positivity. Pura-pura baik. Nggak bisa. Contoh lagi, Pak. Kita kumpul sama alumni, Pak. Waktu sekolah, umbelen gitu ya. Melek. Pas reunian istrinya cakep bener, Pak. Kayak artis. Dalam hati, kok bisa? Itu wajar, Pak. Iri itu normal. Tapi yang penting diistighfari biar nggak muncul lewat omong. Itulah bukti rezeki itu maha adil, Pak. Betul tidak? Kan kalau kalau kumpul alumni gini kan walaupun wajahnya mohon maaf wajah usia 70 kan yang diingat wajah-wajah SMA kan? Iya, Pak. Oh, belum ya? Gak terima. Berapa usianya? Rata-rata berapa di sini? Oh, 64. Oh, ini rata-rata 64. Oh, kelihatan kayak anak 3 ya? Lumayan. Beda ya. Jadi, saya ulangi, sedih itu normal, iri itu normal. Jadi nggak ada manusia yang hatinya lempeng, nggak ada. Justru kalau ada manusia lempeng tuh justru biasanya Pak, dia menyimpan sesuatu. Makanya jangan heran jika mohon maaf ya ada kasus-kasus di mana yang melakukan itu orang-orang yang berpeci, Pak. Kemarin tuh panti asuhan yang rame banget tuh Pak, keji banget ya. Jijik dengar kasusnya. Seorang pengasuh panti asuhan kalau memperkosa mungkin bukan normal ya. Kalau memperkosa mungkin dosa, tapi itu jalurnya jalur syahwat normal, laki-laki dengan perempuan. Kalau kemarin apa Pak? Kalau kemarin pengasuh pondok pesantren sekaligus panti asuhan laki-laki mensodomi santriwan laki-laki. Itu udah keji banget, Pak. Makanya saya selalu sampaikan di halayak jamaah bahwa kalaupun kita senang sama ustadz ustazah, senangnya jangan berlebihan. Seustadz-ustadznya dia mesti punya aib dan dosa. Betul tidak? Jadi jangan heran kalau ustadz berbuat dosa karena ustadznya manusia. Kalau ustadz saja manusia, apalagi pasangan kita. Makanya kadang-kadang apa sih yang membuat kita sering sakit hati? Yang membuat kita sering sakit hati khususnya dari pasangan karena apa? Karena lupa pasangan kita manusia yang pasti bisa punya kesalahan, yang pasti banyak kekurangan. Jadi mohon maaf kalau suami habis mandi naruh anduk di atas kasur, ada yang begitu. Kita bilang apa? Oh iya wajar. Kita bilang dalam hati bilang apa? Oh iya wajar, dia ada kurang-kurangnya. Begitu, Bu. Ada di sini yang suaminya kalau ngambil baju ditarik kagak diangkat. Ada. Oh, yang kalau ngambil baju langsung. Dan herannya milihnya kenapa yang bagian paling bawah. Betul gak? Padahal udah diurutin gitu ya. Nah, karena bapak-bapak nih kalau lagi seneng. Nah, bapak-bapak nih kalau lagi seneng pakai baju, Pak. Itu terus yang dicari, Pak. Walaupun ibu susu nih biar yang lama-lama dipakai, tetap yang diambil yang dicari baju itu. Betul? Dan kalau suami Anda begitu, bersyukur berarti tipe suami Anda tipe setia. Itu Pak. Jadi kalau udah senang sama itu, dia kejar. Yang itu tuh kejar terus walaupun udah lecek kayak apa. Betul tidak? Iya, tapi sekalinya bosan. Ya, makanya bersyukur. Makanya kalau suami ada kekurangan, kita paham oh dia manusia, itu insya Allah tidak terlampau sakit hati. Jadi memaklum.
Sebaliknya, istrinya cerewet banget. Suami bilang apa? Alhamdulillah. Ini perhatikan Pak, setelah saya belajar tentang kaidah ilmu psikologi, ternyata perempuan itu semakin dia cerewet kepada seseorang, itu bukti bahwa dia mencintai orang itu. Karena perempuan itu tidak akan mau berusaha cerewet. Cerewet itu capek, Pak. Kecuali kepada orang yang dia cintai. Makanya ibu-ibu cerewet ya sama Pak RT? Enggak. Kenapa? Orang nggak cinta sama Pak RT, betul tidak? Jadi, cerewet itu tanda cintanya seorang istri. Betul, ibu-ibu? Jadi, semakin istri Anda cerewet, semakin cinta. Justru yang paling bahaya itu bukan istri cerewet. Yang bahaya itu ketika istri sudah diam 1000 bahasa. Kalau istri sudah diam, berarti kamu tanggal 25, Ustaz. Kalau istri sudah diam, berarti sakit hatinya sudah terlalu dalam. Makanya, mulai sekarang bapak-bapak kalau istrinya masih cerewet, disyukuri alhamdulillah, berarti dia masih sayang sama saya. Betul tidak? Dan isi cerewet itu hiburan tanpa listrik. Betul? Mati lampu bisanya nyala. Betul tidak? Dan satu-satunya yang tidak bisa hilang bahkan bertambahnya usia itu cerewet. Jalan tambah usia tambah pelan. Omongan tambah tua tambah cepat. Betul, Bu? Betul tidak? Coba bapak-bapak rasain, Pak. Bapak-bapak istrinya lebih cerewet dulu apa sekarang? Jauh, Pak. Karena kalau dulu mah tenaganya, iya, karena dulu mah tenaganya si ibu itu terpencar ke kaki, ke tangan. Sekarang semua terpusat di mulut, Pak. Betul. Dan ibu-ibu di atas usia 50 tahun, kalau dia jarang ngomong, gampang sakit, Pak. Jadi hiburan dia tuh berbicara. Maka biarkan istrimu terus berbicara, bercerita, walaupun kadang ceritanya berulang berkali-kali. Jadi gini, Bu, Pak. Jadi ada, kalau bapak-bapak beda, Pak. Laki-laki itu tidak bercerita. Laki-laki itu banyak bergerak. Jadi kalau perempuan senangnya ngomong, kalau laki-laki senangnya gerak. Nggak usah banyak ngomong kalau bapak-bapak. Betul, Pak? Iya. Tahu-tahu tidur aja kan. Makanya ada 3 golongan terkait marah. Ini penting kita bahas supaya kemudian kalau marah tuh kita paham, kita masuk ke golongan mana. Orang itu kalau marah ada 3 golongan. Ada yang disebut anger in, Pak. Anger in itu apa? Orang yang kalau marah disimpan. Jadi kalau marah dia nggak mau ngomong. Diem aja, silent treatment. Diem, diem, tahu-tahu tidur. Ya. Nah, biasanya Pak, orang yang stroke itu psikosomatis dari sering nyimpen. Makanya anger in itu salah. Anger in itu apa? Kalau marah disimpan itu kurang baik. Berdampak buruk untuk diri kita. Ada tipe yang kedua namanya anger out. Yang kalau marah dikeluarin semua. Dia bilang apa? Saya Ustadz kalau marah saya keluarin semua. Biar nggak disimpan jadi penyakit kalau disimpan. Betul. Orang yang anger out, orang yang kalau marah dikeluarin semua, dirinya sehat. Tapi orang di hadapannya sakit. Benar Pak. Orang yang kalau marah semuanya dikeluarin, dirinya sehat Pak. Tapi orang di hadapannya sakit-sakitan. Makanya dua-duanya salah. Anger in salah, anger out salah. Anger in berdampak buruk kepada diri kita, anger out berdampak buruk kepada pasangan biasa. Orang yang paling sering ketemu. Dan mayoritas perempuan itu karakternya anger out. Mayoritas laki-laki anger in. Jadi laki-laki udah nyimpen sampah pribadi ditambahin sampah dari istri. Makanya kebanyakan yang cepat mati laki-laki, Pak. Lantas yang benar yang mana? Dari anger in dan anger out dalam kaidah ilmu psikologi yang paling bagus namanya anger control. Mengontrol marah. Bagaimana memanage atau mengontrol marah? Jangan disimpan selamanya, jangan dikeluarkan ketika baru marah.
Jadi harus ada jeda ketika marah dengan mengeluarkan. Seperti soda nih Pak. Soda nih, botol yang isinya air soda. Kalau terjadi goncangan langsung dibuka, wah muncrat kemana-mana. Kapan dibukanya? Setelah mereda. Makanya ada rumus ketika marah, rumusnya sajedah. Sadari, jeda, pilih. Sadari, oh saya sedang marah nih, lagi nggak enak hati. Sadari dulu Pak. Orang yang sedang nggak enak hati, mesti kalau ngomongnya negatif. Kalau ngomong, mesti nyakitin Pak. Pasti itu Pak, nggak mungkin enggak. Maka sadari, oh, oke, saya sedang marah. Jangan ngomong dulu. Diam dulu. Diam dulu, setiap orang beda-beda. Dalam bahasa Nabi, itu 3 hari maksimal. Makanya kata Nabi, kita boleh diem-dieman sama pasangan. Sama siapapun termasuk sama pasangan, itu 3 hari. 3 hari, 3 malam. Kata Nabi, kalau lebih dari 3 hari, 3 malam, haram. Dosa. Jadi kalau ibu bapak ribut sama pasangan diem-dieman, boleh. 3 hari. Senin misalnya mulai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis bilang, ayah udah 3 hari. Damai dulu kita. Besok lanjut. Dulu Pak, sebelum saya belajar ilmu psikologi Islam, saya dulu agak-agak heran dengan hadis Nabi tadi. Nabi bersabda apa? Tidak halal bagi dua orang bermusuhan lebih dari 3 hari. Berarti kan seolah-olah Nabi bilang begini, halal bermusuhan kalau tidak lebih dari 3 hari. Saya dulu nanya, kok bisa kok begitu hadisnya ya? Kenapa nggak begini aja? Haram bermusuhan tanpa ada batasan, kan jelaskan. Tapi Nabi mengatakan apa? Tidak halal saling mendiamkan, saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Pemahamannya berarti kalau 3 hari, 2 hari sehari boleh. Setelah saya belajar ilmu psikologi, ternyata kadang kita perlu diam, Pak, untuk mengelola emosi. Ternyata paling bagus orang itu maksimal emosinya berada 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, itu berarti hawa nafsunya yang berperan. Supaya cooling down, supaya adem. Makanya perempuan, Pak, nih saya nasihatin, kalau sedang marah, jangan dikasih nasihat, Pak. Nggak mempan. Perempuan nih, Anda kan hadir ke sini pengajian suami istri nih. Kemarin Ustaznya cerita tentang bagaimana harusnya istri bersikap kepada suami. Kalau manggil tidak meninggikan suara, gitu ya. Kalau nyuguhin apa-apa sambil bilang minta maaf. Maaf sayang nasi gorengnya. Maaf sayang kopinya. Dan kalau istri marah itu malaikat murka kepada perempuan. Nah itu dipakai tuh pas istrinya marah. Istrinya marah-marah, suaminya bilang, ayo lo, kalau marah-marah masuk neraka lo. Apa jawaban istrinya? Nggak apa-apa. Kenapa nasihat suaminya nggak mempan? Karena suaminya salah. Dia menasehati saat istrinya marah. Nggak mempan, Pak. Dia otaknya sedang menolak. Apalagi kalau saran dan nasihatnya dari orang yang dia sedang marah. Nggak bakal diterima. Makanya kalau istri marah, jangan dinasehatin, tapi ditransferin. Itu, Pak. Itu fitrah perempuan. Jadi perempuan itu makhluk materialistik dari lahir. Coba lihat bayi perempuan baru lahir langsung dipakein apa? Bayi perempuan baru lahir langsung dipakein apa? Memang dari kecil dia suka emas, Pak. Dari bayi. Makanya ada dua yang dia suka. Bukti transfer dan emas 24 karat. Betul tidak, Bu? Dan itu fitrah perempuan. Justru kalau perempuan nggak suka, diragukan kefitrahannya. Jadi perempuan itu memang makhluk yang kata Nabi itu suka materi. Suka pakaian, suka tas, suka sepatu, suka sesuatu yang nampak. Dan itu fitrah perempuan. Jadi kalau perempuan minta tas berarti normal. Maka dan perempuan itu fitrahnya suka yang paling terbaik, Pak. Jadi kalau misalnya istri minta tas 250 juta harganya, kalau Anda tidak bisa beli, jangan marah. Malah minta maaf, wahai bapak-bapak. Maaf ya sayang, belum mampu beli. Begitu. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, jangankan kita, ternyata kalau kita baca Al-Quran, nabi-nabi saja mengalami kesedihan. Ini saya ceritakan biar, oh iya ya nabi aja begitu, apalagi saya. Biar ada pemakluman kepada diri, biar kita tidak terlalu keras kepada diri kita. Kadang-kadang kita tuh terlalu keras sama diri kita. Seolah-olah orang istiqomah tuh orang yang nggak pernah maksiat. Padahal nggak ada orang yang tidak pernah bermaksiat.
Ya, setiap orang punya dosa, hanya saja dosanya beda-beda. Makanya kalau kita lihat orang dosa, jangan pakai ngerasa lebih baik, Pak. Kita sama dia tuh sama, cuman beda bentuk dosanya aja. Dia dosanya mungkin dosa apa namanya gibah, kita dosanya dosa sombong, sama aja dosa. Cuman beda bentuk. Makanya kalau ada yang berbuat dosa, doakan semoga Allah berikan hidayah dan lebih baik lagi. Kita lihat, silahkan surat Yusuf dibuka. Surat Yusuf. Ada yang namanya Yusuf di sini. Ya, biasanya yang paling ganteng. Nabi Yusuf. Di dalam surat Yusuf surat 12 ayat 84 sampai 85, Allah menceritakan kesedihan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Yakub punya beberapa anak. Nah, ternyata anaknya yang paling terlihat unggul secara akhlak, attitude dan budi pekerti namanya Yusuf. Jadi Yakub punya anak namanya siapa? Nah, adik-adik dan abang-abangnya iri, Pak. Iri sama Yusuf. Singkat cerita dibuatlah apa namanya makar begitu, seolah-olah Nabi Yusuf diajak main dan seolah-olah Nabi Yusuf dimakan serigala, padahal dibuang ke sumur tua. Jadi pembunuhan berencana. Kemudian anaknya Nabi Yakub yang lain, abang-abangnya Yusuf pulang sambil pura-pura nangis. Dia bilang apa? Wahai ayahanda, sesungguhnya Yusuf adik kesayangan kami telah meninggal diterkam oleh serigala, kemudian dibawa pakaian Yusuf dengan darah pura-pura. Bidamin kadhib. Tapi Nabi Yakub tahu bahwa mereka berdusta. Karena Nabi Yakub sayang banget sama Yusuf, Nabi Yakub pun sedih. Makanya kalau ada di antara kita yang bersedih gara-gara ditinggalkan oleh anak, bukan cuma Anda, Nabi Yakub juga pernah. Dan itu normal. Bahkan Nabi Muhammad pun begitu. Kejadian yang kedua, Allah ceritakan kisahnya Maryam. Kisahnya siapa? Maryam itu wanita yang paling mulia, Bu. Satu-satunya wanita yang bisa punya anak tanpa disentuh laki-laki di alam semesta. Tapi gak ada lagi ya. Maryam di zaman ini gak ada. Jangan ngaku-ngaku pengikut Maryam. Gak ada lagi. Jangan sampai ada di sini menikah belum tiba-tiba punya anak, ditanyain kenapa lu punya anak, pengikut Maryam. Gak ada. Jadi Maryam itu hanya berlaku sekali sepanjang alam semesta ada. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelah. Jadi hanya Maryam yang bisa melahirkan seorang anak tanpa disentuh laki-laki. Untuk membuktikan kemahakuasaan Allah. Itulah penyebab kenapa pengikut Isa yang terlalu mencintai Isa mengangkat Isa jadi derajat Tuhan. Kenapa? Dia nggak mungkin manusia, dia Tuhan karena dia lahir tanpa seorang ayah. Maka para ulama menjawab, jika Isa diangkat jadi Tuhan gara-gara lahir tanpa ayah, maka Nabi Adam lebih berhak jadi Tuhan. Kenapa? Tanpa ayah, tanpa ibu. Itu argumentatif namanya, bukan provokatif. Jadi argumen dibalas dengan Jadi kalau memang Isa itu pantas diangkat sebagai Tuhan karena Isa lahir tanpa ayah, harusnya yang pertama jadi Tuhan bukan Isa tapi Adam, karena Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu, ya. Dan ternyata ibu-ibu, Maryam pun pernah bersedih, saking sedihnya bahkan pernah terucap dari mulutnya, seandainya aku mati lebih baik daripada mengalami peristiwa ini. Orang kalau udah bilang begitu berarti masalahnya kecil atau gede, Bu? Ada yang pernah terbetik kalimat itu di pikiran dulu? Ya Allah, berat banget ya Allah, kayaknya mati lebih ringan daripada yang kayak gini ya Allah. Kalau belum pernah berarti masalahnya tidak seberat Maryam. Apa masalah yang dialami Maryam? Ibu, Bapak? Maryam itu wanita yang abidah, nggak pernah keluar rumah kecuali hanya beribadah di mihrab. Mihrab itu artinya ruangan kecil yang ada di rumah. Mihrab itu tempat ibadahnya Maryam, yang mana kuncinya bahkan dipegang oleh pamannya, namanya Zakaria. Jadi kunci dari luar, Pak. Biar Maryam itu nggak pengen keluar dari ruangan itu. Ibadah terus. Tiba-tiba hamil. Kan ditanyain sama orang-orang. Maryam, lu hamil kenapa? Aku hamil karena kuasa Allah tanpa disentuh laki-laki. Kira-kira kalau tetangganya Maryam model-model kayak orang kita, percaya nggak kira-kira? Kira-kira percaya nggak? Iya.
Kira-kira wajar gak kalau orang-orang di zaman itu nuduh dia berzina? Wajar gak? Dan semua orang, Pak, hampir semua orang bersepakat menuduh Maryam dengan kalimat, Maryam, Maryam, bapak kamu tuh orang baik, ibu kamu tuh orang baik, kok bisa kamu berzina begini tuh gimana? Gitu, Pak. Maka supaya Maryam tidak merasakan tekanan batin, dia diusir dalam keadaan kira-kira berat gak? Hamil, diusir sendirian, gak ada yang menemani. Zakaria pun tidak menemani, Pak. Karena Zakaria diberikan pilihan, melindungi Maryam, kamu tidak boleh lagi beribadah dan mengajarkan agama, atau bersama kami, biarkan Maryam pergi. Akhirnya Maryam dibiarkan pergi, supaya Zakaria tetap menyebarkan agamanya Allah. Maryam pergi, di mana hamil sudah 9 bulan, sendirian, dan melahirkan tanpa dibantu siapapun. Melahirkannya gimana caranya? Nah, Maryam berpegangan dengan pohon kurma, setengah jongkok. Makanya sekarang ada metode lahiran metode Maryam. Karena ternyata janin itu lebih mudah keluar kalau posisinya setengah jongkok daripada tiduran. Kalau tiduran tuh kita harus punya banyak tenaga untuk berusaha mengeluarkan dorongan. Kalau setengah jongkok, makanya beberapa kejadian di berita ada orang jalan nggak sengaja bayinya keluar. Setengah jongkok posisinya. Makanya sekarang ada beberapa bidan yang sudah mengadopsi ilmu itu dan menganjurkan kalau ada yang mau lahiran tuh setengah jongkok posisinya. Jadi ditungguin dari bawah, bukan tidur. Kalau tidur kan coba, pas tidur itu tenaga kita maksimal atau berkurang? Berkurang. Posisi bayi susah keluar tuh, Pak. Makanya agak agak setengah jongkok. Namanya metode Maria. Dan ketika Maria mengalami itu, apa kata Maryam? Sesungguhnya mitu qabla hadza. Aku mati sebelum kejadian ini lebih baik. Jadi saking berat. Artinya, kalau sekelas wanita solehah bernama Maryam aja pernah sedih, apalagi wanita model kayak kita. Artinya kalau sedih ya normal. Makanya jangan apa? Jangan denial. Apa denial? Menolak apa yang sedang dirasakan. Ibu, kami ikut berduka cita ya Bu atas wafatnya suami Ibu. Nggak apa-apa kok, saya nggak sedih. Nah, nggak boleh Pak bilang begitu. Bilang, ya Bu, saya lagi sedih, doainnya saya kuat begitu. Jangan pura-pura tidak sedih. Dan bagaimana supaya kita kemudian punya hati yang tenang? Jawabannya berzikir. Apa jawabannya? Nah, zikir yang paling baik apa? Zikir itu bisa subhanallah, betul. Bisa, coba, bisa takbir. Apa takbir bunyinya? Allahu Akbar. Bisa tahlil, bunyinya tahlil. Bisa tahlil la ilallah. Bisa tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Bisa juga baca Quran. Makanya sebaik-baik zikir adalah sholat. Kenapa? Di dalam sholat ada subhanallah, ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar, ada bacaan Quran. Makanya sebaik-baik zikir itu sholat. Pertanyaannya, sholat seperti apa yang bisa menghadirkan ketenangan? Itu yang kemudian kita harus bahas supaya sholat kita tidak sekadar gugur kewajiban. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang kalau sholat kepikiran macam-macam? Ngaku. Ada yang kalau sholat nemuin barang hilang? Ada. Sebelum sholat lupa, pas sholat ingat. Allahu Akbar. Oh iya, di atas kulkas. Pernah, Bu? Ternyata kata Nabi ada setan namanya Khonzab. Siapa namanya? Yang diutus langsung oleh iblis. Khonzab nih setingkat letkol, Pak. Jadi dia perwira. Ya, jadi dia apa ya bahasanya, setan tingkat tinggi lah. Di atas mayor, Pak. Betul, Pak. Tapi karena si Khonzab ini loyal sama si iblis, Pak, dia langsung diangkat jadi seskap. Yang setingkat jenderal bintang 4. Itulah pentingnya dekat sama pimpinan tertinggi ya. Jadi Khonzab ini itu punya posisi spesial di sisi iblis, Pak. Kenapa? Karena tugas Khonzab ini cuma satu, ngedatingin orang sholat. Tugas Khonzab 2, datang ke telinga orang sholat terus berkata begini, udkur hadza. Wahai orang sholat, coba ingat ini, ingat ini.
Maka ketika orang sholat, banyak orang yang tadinya nggak ingat, tiba-tiba ingat pas sholat. Itu tugasnya siapa? Khonzab namanya. Tugas yang kedua dari khonzab apa? Dia bawa bulu, Pak. Bawa bulu. Dia kemudian masukkan bulu itu ke dubur orang sholat. Supaya orang sholat seperti orang kentut. Makanya pernah nggak? Anda sholat kayak kentut, Pak. Sambil Allahu Akbar, harus sholat mikirin bacaan sholat, jadi mikirin, gue kentut apa enggak sih nih? Itu terjadi gara-gara khonzab. Jadi kayak kita tuh kayak mau kentut. Sampai ada ibu-ibu bertanya begini, Ustaz, saya sholat, saya kentut keluarnya ke dalam. Sebentar Bu, sebentar Bu. Ini agak-agak susah dipahami. Jadi ceritanya begini Pak. Ada ibu-ibu sholat. Nah, ibu-ibu itu sholat. Mungkin karena sudah rakaat terakhir kan sayang malu batal. Dia kentut, tapi keluarannya ke dalam. Bu, keluar apa ke dalam? Keluar Pak Ustaz, tapi ke dalam. Oh, maksudnya begini, karena dia tahan, akhirnya belebek-belebek. Keluar tuh kentut, tapi pertanyaan dia begini, Ustaz, sholat saya batal tidak? Jawabannya, kalau batal sih enggak. Karena definisi kentut tuh harus keluar dulu dari dubur, Pak. Tapi makruh. Sholatnya jadi berkurang pahalanya karena menahan kentut. Jadi kalau kentut pas sholat jangan ditahan. Tapi jangan juga dikeluarin di situ. Maksudnya jangan ditahan tuh, batalin dulu ke toilet baru keluarin. Makanya bapak-bapak, jangan heran Bu kalau bapak-bapak suami Anda pulang dari masjid buka pintu langsung kentut. Kenapa? Dia udah nahan dari masjid. Itu kalau pernikahan baru 5 tahun, istrinya marah. Ih, apaan sih kalau sudah usia pernikahan ibu, bukan marah, tapi dibalas lagi sama istrinya. Balas kentut. Makanya romantisme paling tinggi itu Pak. Ketika kentut dibalas, ada yang begitu. Kalau ibu-ibu beda, Bu. Kalau ibu-ibu habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, agak miring duduk ya, Bu. Ada yang begitu. Kenapa miring-miring? Karena kentut gak keluar kalau duduknya tidak, Mi. Iya, betul. Nanti kalau nggak miring, membel, Pak. Makanya, sholat itu menjadi susah khusyuk karena ada setan bernama Khonzab, dan setannya tuh Kopassusnya iblis, Pak. Pasukan khususnya iblis, yang dia nggak pernah berhenti ketika sebelum azan dia datang ke masjid, Pak. Membuat orang yang duduk di masjid ngantuk. Makanya itulah kenapa kalau kita mau Jumatan, coba cek. Semakin depan Anda softnya, semakin ngantuk, Pak. Semakin Anda Jumatan nih, semakin Anda duduk di soft paling depan, itu tingkat ngantuknya parah. Kenapa?